Kita ke informasi lainnya pemirsa. Komisi 3 DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Kamis siang. Salah satu pertanyaan yang dikeluarkan oleh anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Hinca Panjaitan, kepada calon hakim ad hoc HAM adalah tentang pengambilan keputusan sebuah kasus. Dalam hal ini, kasus kopi sianida yang kini kembali mencuat. Dalam fit and proper test ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, menanyakan kepada salah satu calon hakim ad hoc, Juda Riksawan, tentang penanganan kasus pelanggaran HAM yang selama ini tertutup prosesnya, namun kini dengan sangat mudah untuk diikuti karena kemajuan teknologi. Dalam hal ini, Hinca mengambil contoh kasus kopi sianida, di mana Jessica Kumala Wongso menjadi terpidana. Pelanggaran-pelanggaran HAM hari-hari ini menjadi sangat terbuka karena teknologi informasi yang tumbuh cepat, sehingga ruang-ruang kita bekerja dimanapun sekarang menjadi kaca bening yang bisa dilihat siapa saja. Kasus yang hari ini sangat menarik dan menyita perhatian kita ialah kasus Jessica. Ini sering kalau kita angkat menjadi pas untuk kalau kita diskusi untuk uji hakim di Mahkamah Agung. Karena hakim agung ini atau pengadilan ini kan tembok besar yang selama ini kita anggap sulit kita lihat apa yang terjadi dalam prosesnya, tapi sekarang teknologi informasi dan komunikasi itu memungkinkan semuanya terbuka. Jika Anda menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu, apakah sikap dan pandangan Anda tentang kemajuan teknologi informasi yang masyarakat menjadi produser sendiri informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan itu? Calon hakim ad hoc Juda Riksawan menjelaskan pengadilan Indonesia saat ini dibalut paradigma baru dalam suatu peristiwa hukum, bahwa seringkali masyarakat atau netizen di luar pengadilan serta membentuk suatu kebenaran dalam sosial media dan seterusnya. Juda Riksawan menegaskan kewajiban bagi seorang hakim untuk menggali nilai-nilai di masyarakat, namun bukan karena asumsi. Akhir-akhir ini memang ada istilah yang paling sering kita dengar, no viral, no justice. Bahwa pengadilan kita memang saat sekarang sedang dibalut oleh sebuah paradigma baru dalam suatu peristiwa hukum, bahwa seringkali netizen itu menjadi hakim di luar pengadilan dan terus kemudian membentuk suatu kebenaran berdasarkan apa yang mereka uraikan di dalam sosial media dan seterusnya. Bahkan saya seringkali menulis terkait dengan the fifth state of democracy, bahwa netizen itu sekarang adalah pilar kelima dari demokrasi, menggantikan peran pers yang di state itu. Nah, tapi kalau kemudian Pak Hinca menanyakan terkait dengan bagaimana kalau ada sebuah kasus sementara netizen menyuarakan hal-hal yang terkait dengan mengungkapkan apa yang mereka ketahui, mengungkapkan tentang fakta-fakta yang mereka punyai. Saya mencoba menjawabnya dengan sebuah kewajiban bagi seorang hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi bukan karena asumsi dan bukan karena dana, tapi itulah perintah saya kira dari undang-undang dan sistem hukum kita, bahwa hakim itu punya kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk diketahui, kasus kopi sianida kembali muncul di masyarakat menyusul penayangan film dokumenter di salah satu saluran berbayar. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.